Puji Tuhan kita ada sampai saat ini. Itu bukan karena kuat, bukan karena hebat kita semua semata-mata karena campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana cinta dalam rahasia kekuatan dalam hidup kita. Jadi kita akan belajar bagaimana Tuhan mencintai kehidupan kita dan kita juga mencintai kehidupan orang lain. Menurut bagaimana Alkitab mengatakan bahwa cinta Allah kepada manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia bisa menyelamatkan kehidupan kita, berita anugerah dalam setiap kehidupan kita. Tapi di sini saya memberikan tema pada hari ini tentang cinta. Itu adalah rahasia kekuatan dalam hidup. Cinta itu adalah rahasia kekuatan dalam hidup. Jadi mari kita buka dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Itu berkata bahwa berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besarnya. Jadi di sini kita berbicara tentang cinta. Apa itu cinta menurut Alkitab? Jadi cinta itu berbicara tentang kasih. Yang pertama itu kasih. Kasih adalah kata yang banyak digunakan di dalam Alkitab dengan artian bahwa pernyataan cinta karena memang mengasihi objek yang dikasihi tanpa syarat. Jadi itu berbicara tentang kasih agape, cinta yang kasih yang tidak menuntut imbalan. Dan di sini dia berbicara cinta itu membuat hati kita tertuju kepada siapa yang akan kita cintai. Tuhan mencintai kita dengan apa adanya. Bahkan Dia mencintai kita sampai Dia rela di atas kayu salib. Itu cinta yang tidak menuntut imbalan. Tapi bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana cinta kita diwujudkan kepada Tuhan? Itu menjadi tanda tanya bagi kita masing-masing. Sebagai manusia, sebagai anak-anak muda, pasti kita masing-masing punya rasa cinta terhadap orang-orang yang kita sukai, terhadap orang-orang yang kita cintai. Itu pasti kita memperjuangkan hal itu sampai kita dapat cinta itu sebenarnya yang kita cari. Sesungguhnya yang kita cari, pasti kita akan berjuang. Bagaimana caranya kita akan berusaha untuk orang itu juga merasa cinta terhadap kita. Sebaliknya juga Tuhan, Dia butuh cinta dari kehidupan kita terhadap Dia. Dia telah mencintai kita, yaitu telah rela mengorbankan dirinya kepada kita di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Menjadi bahan refleksi bagi kita, yaitu bagaimana kita harus mewujudkan cinta nyata kita kepada Tuhan yang telah Dia cintai, yang telah mencintai kita begitu. Itu menjadi bahan refleksi bagi kita. Jadi karena fokus kepada cinta, maka cinta itu bisa menggeser prioritas. Simpson lebih cinta Delila daripada kenabiannya, sehingga membocorkan rahasia jabatannya dan memberitahukan rahasia kekuatannya. Jadi Simpson, dia mencintai Delila itu lebih tinggi. Akhirnya dia memberitahukan rahasia kekuatan dalam dirinya sehingga dia jatuh. Kekuatannya dengan sendirinya pudar dan sendirinya hilang. Itu cinta. Cinta itu bisa membuat orang bodoh. Cinta itu bisa membuat orang pintar juga, tapi terkadang bisa membuat orang bodoh juga. Seperti dalam Alkitab sudah mencatat bahwa Simpson itu saking dia mencintai Delila, dia memberitahukan
kekuatannya kepada dunia. Akhirnya dia jatuh. Itu arti dari cinta. Sebaliknya kita sebagai anak-anak muda, cinta itu menjadi hal yang lumrah bagi kita, tetapi harus punya batasan-batasan dalam kehidupan kita. Cinta itu punya makna khusus dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ya, bahkan saya mungkin punya makna cinta yang khusus dalam diri saya punya diri. Teman-teman juga pasti punya makna cinta yang khusus dalam teman-teman punya diri sendiri. Dalam hidup itu penting itu fokus. Kita fokuskan apa yang harus kita cintai. Secara sadar atau tidak sadar, cinta itu menjadi, sebagai anak muda itu cinta itu menjadi kebutuhan pokok. Sebagai anak-anak muda itu cinta itu mau sadar atau tidak sadar itu dia menjadi kebutuhan pokok. Ya mungkin secara tidak sadar ini hari si dia tidak WA, si dia tidak inbox, pasti kita akan dalam hati kita akan bertanya-tanya, kenapa ini hari dia tidak inbox, kenapa ini hari dia tidak WA. Itu pasti dalam hati kita akan selalu bertanya-tanya. Sebaliknya itu juga kepada Tuhan. Kalau ini hari kita tidak mencari Tuhan, Tuhan bertanya-tanya juga, ini hari ini satu anak ini gimana? Kita bangun pagi, kita pasti tidak berdoa. Kita langsung lihat HP, aduh ini dia WA bilang apa? Dia WA selamat pagi belum. Itu yang kita akan cari. Kita sekarang ini cinta itu membuat kita sehingga kita keluar dari prioritas utama kita. Kita keluar dari tujuan titik utama yang harus kita fokus. Pagi-pagi itu kita harus bangun, berdoa, setelah berdoa, sikat gigi, cuci muka, habis baru lihat HP. Kita anak-anak muda sekarang apalagi kita tinggal di kos. Balik badan begini, lihat HP, aduh jam berapa, bukan chat, aduh dia suruh ya, subhanallah. Itu menjadi hal yang murah dalam kehidupan kita. Jadi kita harus fokuskan tujuan kita pada Tuhan. Jadi kita cinta itu sebagai satu hal yang wajar dalam kehidupan kita, tapi kita harus punya tujuan, harus punya titik fokus utama. Kita harus fokus pada Tuhan. Apa yang Tuhan bekerjakan dalam kehidupan saya. Ketika kita fokus pada Tuhan, tujuan dalam hidup kita tidak usah ragu lagi dari masa depan kita, tidak usah ragu lagi dengan cinta kita. Tuhan pasti sedia menjadi terbaik. Orang muda sekarang ini dia punya prinsip yang begini, kalau sejodoh tidak akan kemana-mana. Itu menjadi hal yang seringkali diucapkan oleh anak muda. Bilang begini, jodoh itu tidak akan kemana-mana. Salomo juga mengilustrasikan cinta itu dengan nyala api. Nyala api itu dia kalau kita bakar kotoran itu pasti dia terbakar. Sebaliknya cinta juga. Itu satu, kalau cinta saya kasih tahu pasti dia suka. Dia pasti akan kasih terima. Itu ilustrasi cinta. Karena itu bagaimana kita jika kekuatan cinta itu diarahkan bukan untuk mati tetapi untuk hidup. Terkadang orang bilang, saya kalau cinta itu mau mati pun saya gali. Itu bahasa-bahasa tren anak muda sekarang. Dia bilang, dia kalau sumati, kalau saya cinta, kalau sumati itu saya akan gali. Itu bahasa-bahasa tren. Tapi sebaliknya Tuhan bilang apa? Cinta itu bukan untuk hal yang diharapkan untuk mati, tetapi untuk hidup. Maka kita bisa hidup dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga apapun yang kita perbuat akhirnya pasti berhasil. Cinta itu mendorong diri kita untuk kita mencapai satu keberhasilan juga. Bukan ini hari cinta terus saya sama kerja lah, saya sama kuliah lah karena saya suka cinta. Tidak. Cinta itu memberikan kita motivasi untuk kita bisa belajar. Mungkin saya mencintai orang juga memberikan motivasi kepada saya sehingga saya bisa mampu belajar, sehingga saya bisa mampu mengerjakan tugas karena dia mampu memberikan semangat. Itu yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita. Bukan dia cinta kita kerja tugas dan kita tidak balas chat, dia marah-marah. Itu bukan cinta.
Cinta itu tidak bisa dibeli. Jika orang tidak mencintai, maka pemberian harta pun tidak bisa. Tetapi ketika dia cinta dengan tulus, maka apapun yang dia kerjakan itu pasti punya harga. Karena cinta Tuhan kepada kita, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib itu dengan harga yang lunas dibayar. Kita dibayar lunas, tidak ada satu sen yang masih tersisa. Itu cinta Tuhan kepada kita. Sebaliknya kita orang-orang muda, kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus mencintai sesama kita dengan segenap hati kita. Mari ajak teman-teman kita untuk terus mencintai Tuhan. Terkadang kita berkata bahwa kalau saya cinta ini, dunia ini milik saya. Orang lain tidak ada, ini dunia ini milik saya. Tapi itu terkadang juga karena kita rasa bahwa itu hal yang bodoh juga. Jadi cinta Allah itu cinta agape bagi kehidupan kita. Bagaimana kita saling mencintai. Cinta itu dia yang pertama. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Cinta itu yang pertama itu dia butuh kejujuran. Dalam hal cinta itu yang pertama itu dia butuh kejujuran. Yang kedua itu cinta itu dia butuh perhatian. Dia butuh rela berkorban. Itu yang kedua. Yang ketiga itu cinta itu tidak bisa diperjualbelikan karena tumbuh daripada hati. Dari hati. Bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita memberi diri kita untuk Tuhan memakai kita sebagai anak muda untuk menjadi contoh, menjadi teladan di kampus dimanapun kita berada. Kita harus tahu memposisikan diri kita. Kita punya tujuan apa yang saya harus kerjakan. Kita sebagai mahasiswa, kita datang di sini, orang tua mencintai kita akhirnya menyekolahkan kita. Kita juga sebaliknya kita harus mencintai orang tua kita. Ya saya harus punya tujuan yang tepat, saya harus selesaikan studi saya tepat waktu untuk pulang ke kampung dan bisa kerja, akhirnya bisa membahagiakan orang tua. Itu yang namanya cinta, cinta saling menguntungkan satu sama lain. Orang tua kita kerja susah payah, ya kita harus mencintai mereka dengan cara apa? Kita harus kuliah, kita harus belajar untuk tetap semangat, menjalankan tugas kita sebagai mahasiswa, terus semangat, itu yang sangat penting. Jangan kita terlarut-larut dalam cinta, akhirnya kita tidak bisa bangkit untuk melihat apa yang menjadi tujuan kita. Kita harus bangkit untuk bisa mencapai tujuan yang harus kita capai. Ada begini, lupakan yang telah lalu, berlari pada tujuan. Jadi kita harus lupakan setiap masa lalu kita harus bangkit. Terkadang cinta itu menyakitkan bagi kita anak muda, tapi kita harus bangkit untuk berlari pada tujuan kita. Tujuan apa yang kita harus capai itu adalah kesuksesan. Jadi cinta itu memberikan motivasi bagi kita, memberikan semangat bagi kita untuk kita bisa sukses. Terus mencintai Tuhan, terus hidup taat Tuhan, itu yang menjadi keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan. Mungkin itu saja yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.